sahabat SKI semuanya. Sekarang waktunya kita mengenal Islam tentang proses lahirnya Daulah Abbasiyah. Di sini kita akan belajar tentang proses pembentukan pemerintahan Daulah Abbasiyah, fase pemerintahannya, dan siapa saja khalifah yang memerintah pada Daulah Abbasiyah. Sahabat SKI, perlu diingat ya, sebelum lahirnya pemerintahan Daulah Abbasiyah, kaum muslimin pernah mengalami pemerintahan Daulah Umayyah. Hanya saja puncak kejayaan atau puncak keemasan Islam terjadi pada pemerintahan Daulah Abbasiyah. Kira-kira sahabat SKI tahu nggak ya? Yaps, benar. Karena pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat dan melahirkan beberapa ilmuwan yang terkenal dan sampai sekarang menginspirasi ilmuwan muslimin barat klasik dan barat modern. Masya Allah, wajar aja ya disebut dengan puncak kejayaan Islam. Lalu, apa itu Daulah Abbasiyah? Daulah Abbasiyah adalah pemerintahan setelah pemerintahan Daulah Umayyah. Daulah Umayyah berakhir pada masa pemerintahan Khalifah Marwan bin Muhammad. Daulah Abbasiyah didirikan oleh Khalifah Abu Ash-Shafa yang merupakan keturunan Bani Hashim. Apabila Daulah Umayyah memiliki kota Damaskus sebagai ibu kotanya, maka Daulah Abbasiyah menjadikan kota Baghdad sebagai pusat pemerintahannya. Daulah Abbasiyah memerintah hampir 6 abad yang terdiri dari 37 khalifah. Wah, sahabat SKI banyak sekali khalifahnya. Ayo dong kita cari siapa aja yang menjadi khalifah Daulah Abbasiyah. Ayo sahabat SKI, sudah dapat belum daftar nama 37 khalifah Daulah Abbasiyah? Kalau belum, mari kita simak 4 khalifah terkenal pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang pertama, Khalifah Abu Ash-Shafa merupakan khalifah pertama dan pendiri dari pemerintahan Daulah Abbasiyah. Beliau memerintah selama 4 tahun dan merupakan sosok pemimpin yang tegas dan pemberani. Di masa pemerintahannya, beliau lebih memfokuskan pada pembasmian keturunan Bani Umayyah dan memperkuat pertahanan Daulah Abbasiyah. Yang kedua adalah Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, merupakan khalifah kedua setelah Khalifah Abu Ash-Shafa. Beliau memerintah selama lebih kurang 22 tahun. Di masa pemerintahannya, beliau memindahkan kota Damaskus ke kota Baghdad sebagai ibu kota pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang ketiga adalah Khalifah Muhammad al-Mahdi. Khalifah ini merupakan khalifah ketiga yang memerintah lebih kurang selama 11 tahun. Pada masa pemerintahannya, politik Daulah Abbasiyah terjadi secara stabil, damai, dan aman. Dan yang terakhir adalah Khalifah Harun al-Rashid, merupakan keturunan dari Khalifah Muhammad al-Mahdi. Di masa pemerintahan inilah Islam mencapai puncak kejayaan atau the Golden Age. Beliau memerintah lebih kurang selama 23 tahun. Pada masa inilah universitas atau lembaga pendidikan dibangun serta lahirlah beberapa tokoh ilmuwan yang menginspirasi. Wah, keren sekali ya khalifah-khalifah itu. Lalu kalian mengidolakan siapa? Fase pemerintahan Daulah Abbasiyah terdiri dari 5 fase, akan tetapi masa kejayaan Islam hanya terjadi pada fase pertama atau fase yang disebut dengan pengaruh Persia pertama. Fase ini berlangsung selama 100 tahun. Wah, lama sekali ya sobat SKI, 100 tahun. Fase kedua atau disebut dengan fase pengaruh Turki pertama. Mengapa demikian? Karena pada masa ini Daulah Abbasiyah memberikan kesempatan kepada bangsa Turki untuk terlibat di dalam pemerintahan. Berbeda dengan pemerintahan Daulah Umayyah sebelumnya, mereka cenderung hanya menggunakan bangsa Arab untuk memutar roda pemerintahan. Fase ketiga disebut juga sebagai fase pengaruh Persia kedua atau disebut juga dengan fase pengaruh dinasti Buwayhi. Fase keempat disebut juga sebagai fase pengaruh Turki kedua atau disebut juga dengan fase pengaruh Bani Saud.
Kemudian, kapan Daulah Abbasiyah berakhir? Pada tahun 623 Hijriah hingga 656 Hijriah, Daulah Abbasiyah mengalami fase lemah hingga runtuhnya pemerintahan. Pada fase ini, tidak ada satu pihak pun yang mendominasi. Sekarang kita akan membahas 7 kebijakan terkenal pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah. Yang pertama, pemindahan kekuasaan dari kota Hashimiyah ke kota Baghdad. Kedua, kota Baghdad sebagai ibu kota pemerintahan dapat terbuka dan diakses oleh bangsa lain. Perlu diketahui ya sahabat SKI bahwa pada masa pemerintahan sebelumnya yaitu Daulah Umayyah tidak memperkenankan bangsa lain untuk terlibat di dalam pemerintahannya. Oleh karena itulah pemerintahan dan kebudayaannya lebih bersifat Arab oriented. Dan yang ketiga adalah ilmu pengetahuan dianggap sangat berharga pada masa itu. Terus kebijakan 4, 5, 6, dan 7 apa? Kebijakan keempat, pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, rakyat berhak mendapatkan hak azazinya sebagaimana mestinya dalam segala bidang. Kebijakan kelima, para menteri dari bangsa lain diperkenankan untuk terlibat di dalam pemerintahan. Kebijakan keenam, sistem ekonominya sangat stabil sehingga pembendaharaan kekuasaan Abbasiyah sangat baik. Dan yang terakhir adalah lebih menekankan pada perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Akhirnya kita telah mempelajari proses lahirnya Daulah Abbasiyah. Ternyata banyak sekali faktor-faktor yang membuat mengapa masa itu disebut dengan masa kejayaan Islam. Sahabat SKI harus banyak belajar ya dari para khalifah Daulah Abbasiyah. Intinya, semakin kalian mengenal Islam, maka kalian akan mencintai Islam. Salah satunya dengan cara mempelajari sejarah. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.